eksposisi untuk kelas 10. Adakah yang tahu pengertian teks eksposisi? Apakah kalian pernah menemukan sebuah teks informasi atau penjelasan dari suatu topik atau masalah dan biasanya juga disertai dengan data yang bisa mendukung setiap pernyataannya? Bentuknya menyanggah ataupun mendukung suatu topik dalam bahasa Indonesia. Contoh teks seperti ini disebut teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Tujuan teks eksposisi untuk memberitahukan informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sesuai dengan sudut pandangan tertentu. Unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, memiliki gagasan. Teks eksposisi memiliki banyak gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait suatu topik yang sedang dibahas. Banyak gagasan dalam teks eksposisi dapat mengajak pembaca untuk ikut menanggapi masalah yang sedang dibahas oleh penulis. Yang kedua, mengandung fakta. Fakta dalam teks eksposisi biasanya berupa informasi, misalnya waktu, tanggal, tempat, peristiwa, bahkan juga pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Memberikan informasi atau pengetahuan yang didapatkan dari teks eksposisi bisa menambahkan wawasan kita sebagai pembaca dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baku. Teks eksposisi menggunakan bahasa baku seperti kata-kata yang sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat yang sesuai dengan PUBI, dan sebagainya. Yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta yang didukung dengan data-data yang akurat sehingga keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, diperlukan mencari sumber-sumber data yang akurat agar tidak terjadi kesalahan. Format penulisannya singkat, jelas, dan padat, sehingga pembaca akan mudah menerima informasi yang ada di dalam teks eksposisi. Yang kelima, berdasarkan objektif dan tidak memihak siapapun. Jadi seorang penulis harus bisa memastikan kalau setiap menulis teks eksposisi harus berdasarkan fakta. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis.
Tesis dapat dipahami sebagai bagian yang memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik atau masalah yang sedang dibahas. Tesis juga bisa disebut juga sebagai pernyataan pendapat. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Jadi, tak heran apabila di bagian ini kamu akan banyak menemukan pendapat sebagai penjelasan atas tesis yang dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan ulang. Tujuan penegasan ulang sendiri adalah untuk memberikan penegasan terhadap pendapat awal sekaligus menjadikan kesimpulan dan saran terhadap keseluruhan masalah yang dibahas. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Kata-kata teknis atau peristilahan terkait suatu topik, misalnya sektor kehutanan, penebangan liar, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi, contoh konjungsinya, jika, karena, akibatnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata-kata yang berhubungan dengan kronologis atau yang menyatakan keterangan waktu, contohnya kemudian, lalu, setelah itu, dan lain sebagainya. Yang keempat, kata kerja mental yang digunakan untuk menggambarkan jiwa, misalnya seperti menyimpulkan, memperkirakan, mengharapkan, dan lain sebagainya. Yang kelima, kata-kata rujukan untuk menghubungkan dengan suatu informasi atau pendapat seseorang, misalnya berdasarkan data merujuk pada pendapat. Yang keenam, kata-kata persuasif memakai kata-kata untuk mengajak atau mempengaruhi lawan tutur kata yang biasanya digunakan untuk melakukan persuasif, contohnya diharapkan, perlu, hendaklah, harus. Yang ketujuh, kata-kata denotatif adalah kata yang belum mengalami perubahan maupun penambahan kata. Macam-macam teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi merupakan teks eksposisi yang bertujuan untuk mengungkapkan pengertian atau definisi dari suatu topik. Yang kedua, eksposisi proses adalah teks yang memuat beberapa tahap atau cara untuk menghasilkan sesuatu dari awal hingga akhir. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi adalah teks eksposisi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sederhana antara satu topik dengan topik yang lain. Yang keempat, eksposisi pertentangan sebagai teks yang memuat beberapa hal pertentangan dari hal yang satu dengan hal yang lainnya. Yang kelima, eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Yang keenam, eksposisi perbandingan, yaitu teks eksposisi yang berisi mengenai penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal yang lainnya. Anak-anak, alhamdulillah untuk materi teks eksposisi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat kalian dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.